Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. SMP Telkom Makassar. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Boom. Oke. Bagaimana kabarnya sobat tes sekalian? Baik. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang ini kita sudah berada di episode ketiga podcast Lingkup Pendidikan dan Sekolah. Nah, untuk topik kali ini kita akan bahas tentang Stop Bullying, SMP Telkom Makassar Anti Bullying. Nah, untuk di episode ketiga ini kita juga kedatangan tamu spesial yang nantinya kita akan diskusi atau membahas apa sih itu bullying dan lain sebagainya. Please welcome Pak Irsan. Baik. Ya, bisa diperkenalkan dulu namanya? Baik. Terima kasih Mr. Husni. Perkenalkan, nama saya Irsan Karatahe. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Telkom Makassar. Terkhusus pada tahap khususnya di kelas 9 saat ini saya sebagai BK-nya. Seperti itu mungkin. Baik Pak Irsan. Ya. Nah, Pak Irsan, langsung saja Pak Irsan ya. Menurut Pak Irsan ini sebagai guru BK juga kan, apa sih itu bullying Pak Irsan? Baik. Jadi bullying ini sebelum saya menjawab, perlu kita pahami bersama bahwa ada 3 dosa besar yang dalam dunia pendidikan yang perlu diketahui bersama oleh teman-teman. Nah, yang pertama adalah bullying atau perundungan itu sendiri. Baik. Yang kedua, intoleransi, dan yang ketiga itu kekerasan seksual. Nah, tapi karena temanya kita hari ini luar biasa tentang bullying, bullying itu merupakan salah satu perilaku agresif atau kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu yang menganggap dirinya lebih hebat atau lebih baik dari yang lain, sehingga mereka melakukan perilaku-perilaku itu terhadap peserta didik yang merasa lemah. Seperti itu, Pak. Oke. Baik Pak Irsan, bisa mungkin dipaparkan nih ke sobat TS yang ada di rumah, jenis-jenis bullying yang biasa terjadi itu seperti apa? Baik. Jadi perlu kita pahami bahwa pada umumnya kita ketahui bahwa jenis bullying itu ada 2. Yang pertama itu fisik, yang kedua itu verbal. Nah, namun saya tambahkan satu lagi, yaitu bullying dari segi mental atau psikologis. Nah, di mana dari 3 jenis ini yang ketiga yang paling berbahaya. Nah, di mana bullying fisik yaitu berkaitan dengan perilaku-perilaku misalnya memukul, menendang dan melempar dan sebagainya, itu perilaku jenis bullying secara fisik. Namun yang kedua yaitu dari verbal. Nah, ini yang paling sering terjadi, yang verbal ini, yaitu misalnya kita menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang kurang tepat kepada murid atau sesama pelajar biasanya. Ya. Dan yang ketiga yaitu bullying mental atau psikologis. Nah, ini yang paling berbahaya karena kita tidak melihat secara langsung atau mendengarkan. Misalnya orang atau anak itu merasa dengan menggunakan istilah misalnya iri atau perasaan mengancam dan sebagainya, itu kan kita tidak tahu. Nah, sebenarnya di situ kuncinya bagaimana murid itu harus mengetahui dan memahami tentang jenis-jenis bullying itu sendiri. Baik Pak Irsan. Nah, tentu dari pemaparan yang Pak Irsan tadi sampaikan, bullying ini merusak Pak ya, dari segi fisik maupun mental seseorang. Nah, menurut Pak Irsan kira-kira dampak dari bullying ini seperti apa nih yang bisa ditimbulkan? Sebenarnya kalau bilang dampak, banyak dampaknya ya, Pak Irsan, perilaku bullying ini. Nah, salah satunya adalah misalnya peserta didik yang biasanya menjadi korban bullying itu karena konsep dirinya yang tidak baik, sehingga mereka menarik diri dari lingkungan itu. Yang kedua, perilaku yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam membuli itu juga yang sangat berbahaya sebenarnya, yang harus diminimalisir dalam melakukan aktivitasnya mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu mungkin. Biasanya nih di antara kasus-kasus nih yang pernah Pak Irsan mungkin tangani ya, terus di SMP Telkom Makassar juga mungkin ada beberapa. Biasanya tuh si pembuli ini tuh mereka membuli karena apa Pak Irsan? Baik. Rekan-rekan, bahwa yang sebenarnya pemicu utama membuli ini kan boleh jadi dari faktor lingkungan
di mana individu itu berada. Yang kedua boleh jadi karena kelompok tertentu. Betul. Di mana ketika kelompok-kelompok tertentu menganggap tadi seperti saya jelaskan di awal bahwa ketika mereka menganggap diri mereka lebih hebat atau lebih mampu dan merasa berkuasa, itulah mereka melakukan perilaku-perilaku kepada murid-murid itu. Dan kami pernah melakukan hal itu untuk memberikan semacam informasi kepada murid yang mengalami perilaku baik itu korban maupun pelaku bullying itu sendiri, baik secara khususnya yang kami alami itu secara verbal saja. Baik. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan agar kasus pembulian itu tidak terjadi lagi nih di sekolah, Pak Ihsan, utamanya? Baik, sebagai upaya untuk meminimalisir untuk tidak terjadinya bullying di sekolah, yang pertama kita sebagai sekolah bagaimana memberikan edukasi tentang perundungan atau bullying itu di sekolah. Yang kedua, kita juga harus memberikan semacam sanksi yang tegas kepada murid yang melakukan perilaku bullying, sehingga mereka merasa bahwa ada konsekuensi yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan itu. Yang ketiga, sekolah menyediakan sarana informasi, dalam hal ini wadah untuk anak-anak melaporkan apa yang menjadi perilaku yang mereka alami. Misalnya mereka dibully, biasanya mereka tidak mau sampaikan, tapi bagaimana kita mewadahi mereka untuk menyampaikan. Salah satunya adalah kepada Bapak Ibu guru dan juga terkhusus pada guru bimbingan dan konseling di sekolah. Betul, Pak Ihsan. Dibiasakan juga para pembuli ini agak defensif, mereka mengutarakan apa yang sudah dilakukan. Terutama si korban ini juga mungkin tidak mau bercerita. Tapi bagaimana di SMP Telkom Makassar ini, Pak Ihsan, menurut Pak Ihsan? Sejauh ini di SMP Telkom Makassar, saya sebagai guru bimbingan dan konseling melihat bahwa untuk bullying di SMP Telkom Makassar hampir kalau dibilang persen itu mungkin sekitar 1% saja kalau menurut saya, karena selama ini yang kita tangani di bimbingan dan konseling itu bukan pada persoalan bullying, justru pada persoalan perilaku siswa saja, misalnya karena ketidaksengajaan dan sebagainya, itu yang paling sering terjadi, atau misalnya faktor lain karena siswa terlambat dan sebagainya. Tapi untuk kategori bullying saya rasa tidak ada sama sekali sebenarnya. Baik, luar biasa ya. Nah, Pak Ihsan, terakhir nih untuk siswa-siswi SMP Telkom Makassar, kira-kira apa tipsnya nih supaya tidak ada nih yang terbesit di pikiran mereka untuk melakukan pembulian? Nah, yang pertama saya mencoba untuk berbagi ini terkait dengan apa sih kira-kira hal yang atau alternatif untuk bagaimana memberikan edukasi kepada murid agar tidak terjadi bullying di sekolah. Nah, salah satunya yang pertama kita memberikan penguatan kepada murid tentang pentingnya memahami bullying itu apa. Yang kedua, kita harus mengetahui setiap konsekuensi daripada perilaku yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Misalnya, kalau saya memukul orang, apa dasar saya untuk memukul? Itu yang harus diberikan pemahaman itu kepada murid, sehingga murid tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Jadi benar salahnya adalah mereka yang memahami hal tersebut. Seperti itu mungkin. Ada konsekuensi yang didapatkan ketika membuli. Baik, mungkin sedikit closing statement dari Pak Ihsan terkait bullying untuk Sobat TS yang ada di sana. Baik, sebagai penutup untuk sesi ini, saya hanya memberikan semacam informasi saja kepada kita semua bahwa upayakan kita untuk tidak melakukan perilaku bullying di sekolah. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif di sekolah tanpa bullying. Luar biasa. Say no to bullying. Baik, luar biasa perbincangan kita terkait bullying yang ada di kalangan remaja. Tentunya terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ihsan telah menyempatkan waktu untuk datang nih di podcast Lingkup Pendidikan dan Sekolah. Tentunya ini yang memberikan informasi kepada Sobat TS kalian untuk tidak melakukan bullying di lingkungan sekitarnya. Baik, cukup sekian podcast episode ketiga di podcast Lingkup Pendidikan dan Sekolah. Saya Husni Mubarak sebagai MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.